Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma Lisahada, absen 2 NIM 9323-06719 dari Tadris Matematika 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi. Apakah teman-teman ingat apa itu pengertian transformasi? Pada geometri analitik, sebuah transformasi didefinisikan sebagai translasi atau pergeseran sumbu yang sejajar atau rotasi sumbu dengan pusat sumbu koordinat. Nah, lebih jelasnya, pada buku Geometri Transformasi yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, pada definisi 1.11, misalkan V suatu bidang Euclides, fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T merupakan sebuah fungsi bijektif. Nah, karena fungsi T dikatakan sebagai suatu transformasi harus memenuhi beberapa persyaratan suatu transformasi. Yang pertama, T merupakan suatu fungsi dari V ke V, dan yang kedua, T merupakan suatu fungsi bijektif. Nah, berdasarkan dari definisi 1.10 mengenai fungsi bijektif, terdapat beberapa persyaratan suatu fungsi dikatakan bijektif. Yang pertama, fungsi tersebut harus merupakan fungsi kepada, dan yang kedua, fungsi tersebut harus merupakan fungsi satu-satu. Nah, jadi dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa suatu fungsi T dikatakan suatu transformasi apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, T fungsi dari V ke V, yang kedua T merupakan fungsi bijektif yang memenuhi fungsi kepada dan juga fungsi satu-satu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke dalam contoh soal 1.17. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P yang merupakan elemen dari V, TP sama dengan Hi, sehingga AP dikali AHI sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita akan menyelidiki apakah T merupakan suatu transformasi. Agar diperoleh pemecahan yang benar, maka kita harus melalui langkah-langkah pembuktian suatu transformasi. Yang pertama, T merupakan suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, T merupakan suatu fungsi bijektif yang memenuhi fungsi kepada dan juga fungsi satu-satu. Kita perhatikan bahwa yang pertama kita akan membuktikan bahwa T merupakan fungsi dari V ke V. Kita ambil sembarang titik P di mana kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan. Yang pertama, P sama dengan A, yang kedua P tidak sama dengan A tetapi di dalam lingkaran, yang ketiga P pada lingkaran, dan yang keempat P berada di luar lingkaran. Nah, perhatikan bahwa untuk P sama dengan A, misalkan Hi sama dengan T, di mana P sama dengan A, maka akan diperoleh AA dikali AHI sama dengan R kuadrat. Karena AA bernilai 0, maka 0 dikali AHI sama dengan R kuadrat. Sehingga kita ketahui bahwa AHI sama dengan R kuadrat dibagi 0. Kita tahu bahwa bilangan berapapun apabila dibagi 0 maka akan berakibat hasilnya tak terdefinisi. Artinya dalam hal ini tak ada Hi sehingga AA dikali AHI sama dengan R kuadrat. Hal ini juga berakibat bahwa apabila P sama dengan A, maka tak ada Hi yang merupakan elemen dari V sehingga AP dikali AHI sama dengan R kuadrat. Jadi dari sini T bukan merupakan fungsi dari V ke V. Nah, teman-teman, karena salah satu syarat dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, dapatlah kita simpulkan bahwa T bukan suatu transformasi. Jadi, apabila salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka teman-teman tidak perlu membuktikan syarat-syarat yang lainnya karena sudah terbukti bahwa T bukan merupakan suatu transformasi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai komposisi transformasi. Pada definisi 1.12, andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 ditetapkan sebagai T1 bundaran T2P sama dengan T1 kurung siku T2P, di mana setiap P merupakan elemen dari V. Nah, berdasarkan definisi ini terlihat bahwa komposisi dari dua transformasi T1 dan T2 yang ditulis dengan T1 bundaran T2 ini mempunyai arti bahwa transformasi 2 dioperasikan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan transformasi T1. Nah,
Demikian pula ketika teman-teman menemukan bentuk transformasi di mana T2 bundaran T1, berarti teman-teman harus melakukan transformasi terhadap T1 terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh transformasi T2. Lalu berdasarkan definisi ini muncul pertanyaan, apakah komposisi dua transformasi itu merupakan juga suatu transformasi? Nah, untuk menjawab tersebut terdapat teorema 1.3. Teorema 1.3 mengatakan apabila diberikan dua transformasi yaitu T1 dan T2, maka komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi, di mana teorema ini disebut pula dengan teorema ketertutupan transformasi. Nah, dengan kita mengetahui teorema 1.3 ini, akan timbul pertanyaan lagi, apakah T1 bundaran T2 nantinya akan sama dengan T2 bundaran T1? Atau apakah pada komposisi transformasi itu berlaku sifat komutatif? Nah, untuk membuktikan atau melihat keberlakuan dari sifat ini, kita masuk ke dalam contoh 1.18. Kita ambil sebuah transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V suatu bidang Euclid sedangkan A suatu titik tertentu, T1 ditetapkan untuk setiap P yang merupakan elemen dari V, maka terdapat dua pernyataan, di mana pernyataan 1.1, jika P sama dengan A, maka T1P sama dengan A. Pernyataan 1.2, jika P tidak sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen, dengan P aksen merupakan titik tengah dari garis AP. Nah, selanjutnya kita ambil juga relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V suatu bidang Euclid dengan G suatu garis tertentu, untuk setiap P yang merupakan elemen V terdapat dua pernyataan. Yang pertama pernyataan 2.1, jika P elemen dari G maka T2P sama dengan P. Kemudian pernyataan kedua, titik 2, jika P bukan merupakan elemen dari G, maka T2P sama dengan P aksen, dengan P aksen merupakan titik tengah dari ruas garis yang tegak lurus dari P ke G. Nah, dari contoh ini kita akan menyelidiki yang pertama apakah T2 merupakan suatu transformasi, dan yang kedua apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1, atau kita akan melihat keberlakuan sifat komutatif pada transformasi. Pertama, kita akan membuktikan bahwa T2 merupakan suatu transformasi. Kita harus melalui langkah-langkah pada contoh 1.17. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa T2 itu fungsi dari V ke V, dan juga T2 itu merupakan fungsi bijektif yang memenuhi fungsi kepada dan juga fungsi satu-satu. Nah, kita pahami bersama-sama. Yang pertama akan dibuktikan bahwa T2 merupakan fungsi dari V ke V. Berdasarkan pernyataan dari 2.1, untuk setiap X yang merupakan elemen dari V dan X elemen dari G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan pernyataan 2.2, untuk setiap X yang merupakan elemen dari V dan X bukan elemen dari G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Nah, hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X elemen dari V dan X bukan elemen dari G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi pernyataan 2.2. Jadi, dari sini T2 merupakan suatu fungsi dari V ke V. Nah, selanjutnya akan kita selidiki apakah T2 merupakan fungsi bijektif. Yang pertama akan kita periksa apakah T2 merupakan fungsi kepada. Kita ambil sembarang Y yang merupakan elemen dari V. Apabila Y elemen dari G, ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan elemen dari G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya, anggota N adalah irisan dari garis G dan juga L. Akibatnya akan ada garis NY. Nah, hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX sehingga Y elemen dari NX dan garis YN sama dengan garis XY. Nah, dari uraian ini maka terdapat X sehingga YX akan tegak lurus dengan G dan Y akan sama dengan TX. Jadi T2 merupakan fungsi kepada. Selanjutnya akan kita
periksa apakah T2 merupakan fungsi satu-satu. Kita ambil dua titik sembarang XY yang merupakan elemen dari V, sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk XY pada sisi yang berbeda oleh garis G, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Nah, ini sebabnya T2X dan T2Y terletak pada garis yang berbeda oleh garis G. Dapat kita lihat pada gambar 1.5 ini. Nah, T2X berada di sebelah kiri garis Y dan T2Y berada di sebelah kanan garis Y. Untuk XY pada sisi yang sama dengan G dengan XY tegak lurus dengan G, maka garis XY akan tegak lurus dengan G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G itu separuh jarak dari X ke G. Nah, sementara itu jarak dari T2Y ke G itu separuh jarak dari Y ke G. Nah, kita perhatikan gambar 1.6 ini. Jadi T2X-nya ini separuh dari X ke G dan T2Y-nya separuh dari Y ke G. Selanjutnya untuk XY pada sisi yang sama oleh G, di mana garis XY tidak tegak lurus dengan G, hal ini akan berakibat ada garis L melalui X yang tegak lurus dengan G dan garis M melalui Y tegak lurus dengan G, di mana G sejajar dengan L. Karena T2X merupakan elemen dari L dan T2Y elemen dari M dan L sejajar dengan M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Nah, kita perhatikan pada gambar 1.7 ini. Nah, karena pada gambar ini T2X berada pada garis L dan T2Y berada pada garis M, di mana L dan M ini garisnya saling sejajar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa T2X itu tidak sama dengan T2Y. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa T2 merupakan fungsi satu-satu. Karena T2 fungsi kepada dan fungsi satu-satu keduanya terpenuhi, maka T2 pun disebut sebagai fungsi bijektif. Nah, dengan demikian T2 merupakan fungsi dari V ke V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membuktikan sifat komutatif pada komposisi transformasi atau T1 bundaran T2 itu apakah sama dengan T2 bundaran T1. Nah, kita ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A yang tegak lurus terhadap garis G. Nah, akibatnya titik A dapat dimisalkan dengan koordinat 0, P. Selanjutnya kita ambil sembarang titik P di mana X, Y yang merupakan elemen dari V, maka akan didapatkan T1P sama dengan anggotanya setengah X, setengah B plus Y. Ini merupakan titik tengah dari AP untuk setiap P, X, Y elemen dari V. Selanjutnya untuk T2P maka X, setengah Y di mana setiap P, X, Y merupakan elemen dari V. Kita lihat bahwa T1 bundaran T2P itu sama dengan T2P yang dioperasikan terlebih dahulu terhadap T1. Nah, T1 dioperasikan dengan X, setengah Y, maka akan diperoleh kita masukkan nilai T1 yaitu setengah X, setengah di mana B ditambah setengah Y. Selanjutnya kita substitusi pula untuk nilai T2 bundaran T1P, di mana T1-nya T1P dioperasikan terlebih dahulu baru pada T2, di mana T1P-nya adalah setengah B ditambah Y. Kemudian selanjutnya kita operasikan pula untuk T2 bundaran T1P, di mana T1P-nya dioperasikan terlebih dahulu terhadap T2. Nah, T1P-nya yaitu setengah X setengah B ditambah Y, untuk T2-nya adalah X dan setengah Y, maka akan diperoleh nilai setengah X dan seperempat B ditambah Y. Nah, kita perhatikan teman-teman bahwa nilai dari T1 bundaran T2P ternyata tidak sama dengan T2 bundaran T1P, di mana untuk setiap P, X, Y elemen dari V. Nah, maka dari itu teman-teman T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran
T1, atau dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi itu tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, pembahasan mengenai transformasi balikan atau inverse. Pada definisi 1.14, suatu transformasi T1 disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T1 bundaran T sama dengan T bundaran T1 sama dengan epsilon. Nah, berdasarkan pernyataan atau definisi dari 1.14 ini timbul pernyataan bahwa apabila T adalah sembarang transformasi, apakah ada balikan dari transformasi T? Apabila ada, apakah ia juga merupakan suatu transformasi? Dan apabila suatu transformasi ada, berapa banyak balikan itu? Nah, untuk menjawab pernyataan tersebut, maka terdapat teorema 1.6. Teorema ini mengatakan bahwa setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Jadi, untuk setiap transformasi, ia hanya punya satu transformasi balikan saja. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Nah, makna dalam pernyataan di atas harus ditunjukkan berturut-turut. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa adanya balikan dari T. Yang kedua, balikan dari T merupakan suatu transformasi. Dan yang ketiga, balikan dari T tidak lebih dari satu buah. Nah, maka kita harus membahasnya satu persatu dari pernyataan tersebut. Yang pertama, akan kita buktikan adanya balikan dari T. Kita tetapkan T1 sebagai suatu fungsi berikut. Andaikan X merupakan elemen dari V dengan V adalah bidang Euclides, karena T suatu transformasi, maka ada prapeta Y yang merupakan elemen dari V, sehingga TY sama dengan X. Kita ambil T1X sama dengan Y, artinya T1X merupakan prapeta dari X oleh T. Jadi, dari TY sama dengan X, maka T di mana T1X itu sama dengan X. Karena T di mana T1X sama dengan T bundaran T1X sama dengan X, maka sama dengan epsilon X. Untuk setiap X elemen dari V, jadi T0 bundaran T1 itu sama dengan epsilon. Selanjutnya, T1 bundaran T dari X sama dengan T1 bundaran di mana Tx-nya dioperasikan terlebih dahulu. Misalkan Tx sama dengan B, maka T1B sama dengan X. Jadi T1 bundaran T terhadap X sama dengan X atau sama dengan epsilon X untuk setiap X elemen dari V. Maka dari itu T1 bundaran T sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa ada balikan dari T yaitu T1. Yang kedua, akan kita buktikan bahwa balikan dari T yaitu T1 suatu transformasi. Nah, berdasarkan dari uraian penetapan T1 di atas, sudah terlihat jelas bahwa T1 merupakan suatu fungsi kepada dari V ke V. Jadi, kita cukup menunjukkan T1 merupakan suatu fungsi satu-satu saja. Nah, untuk itu kita ambil sembarang unsur X1 dan X2 pada V, sehingga T1X sama dengan T1X2. Kemudian misalkan A sama dengan T1X1 sama dengan T1X2, karena TA sama dengan T yang dioperasikan terhadap T1X1 sama dengan X1 dan TA sama dengan T di mana T1X2 sama dengan X2. Maka dari sini dapat kita peroleh bahwa X1 sama dengan X2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa T1 merupakan suatu fungsi satu-satu. Karena T1 tadi fungsi dari V ke V dan satu-satu, maka T1 merupakan suatu fungsi bijektif. Nah, akibatnya T1 merupakan suatu transformasi. Nah, yang ketiga akan kita buktikan bahwa transformasi balikan dari T tidak lebih dari satu. Kita andaikan ada dua transformasi balikan dari T selain T1, misalkan yaitu T2. T2 bundaran T sama dengan T bundaran T2 sama dengan epsilon. Kita ambil misalkan T1 bundaran T sama dengan epsilon, maka T1 bundaran T yang dioperasikan terlebih dahulu, kemudian bundaran T2 sama dengan epsilon bundaran T2. Kemudian kita asosiatif, maka T1 bundaran di mana dikurung
T bundaran T2 sama dengan T2. T1 epsilon. Selanjutnya T1 bundaran epsilon maka akan diperoleh T2 dikali T2 di mana transformasi balikan dari T. Sehingga dapat kita peroleh bahwa T1 sama dengan T2. Jadi hanya ada satu transformasi balikan dari T yaitu T1. Nah teman-teman, berdasarkan teorema 1.6 ini maka ditetapkan penulisan. Nah teman-teman, berdasarkan teorema 1.6 ini maka dapat ditetapkan penulisan transformasi balikan dari T dengan notasi T pangkat min 1. Nah demikianlah teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan bisa difahami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.